Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'da. Alhamdulillah, kesempatan kali ini saya di sini ingin menjabarkan sedikit tentang pengertian dan juga apa itu komunikasi publik. Nah, secara bahasa komunikasi yaitu penyampaian pesan dari seseorang kepada seorang yang lain. Sedangkan publik yaitu penyampaian yang lebih banyak. Nah, secara bahasa komunikasi publik adalah penyampaian pesan kepada banyak orang, khalayak umum, atau jangkauan yang lebih luas. Nah, komunikasi publik yaitu pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi. Nah, bisa digunakan secara tatap muka ataupun tidak, baik itu menggunakan sosial media atau menggunakan cara yang lain. Apa itu ciri-ciri komunikasi publik? Nah, ciri-ciri komunikasi publik itu yang pertama adalah satu pihak. Yang pertama, pihak yang berbicara. Kemudian ada pendengar. Nah, pendengar itu cenderung yang lebih pasif. Kemudian interaksi antara sumber dan penerima terbatas. Umpan balik yang diberikan juga terbatas, memberikan penerangan, menghibur, atau memberikan penghormatan, membujuk. Terus kemudian dilakukan di tempat umum, seperti di dalam kelas, auditorium, ataupun tempat-tempat lainnya. Ketika digunakan melalui sosmed, berarti bisa menggunakan dengan yang saat ini ada TikTok, Instagram, YouTube, ataupun yang lainnya. Kemudian dihadiri oleh banyak orang ketika face to face. Nah, terus kemudian biasanya semuanya itu kegiatannya telah direncanakan. Nah, apa itu karakteristik komunikasi publik? Karakteristik komunikasi publik yang pertama itu berlangsung satu arah. Kemudian bersifat umum. Nah, media dalam komunikasi publik itu menimbulkan keserentakan. Yang terakhir bersifat heterogen. Apa itu fungsi komunikasi publik? Ya, fungsi yang pertama komunikasi publik yaitu memberikan informasi. Ya, public information, memberikan informasi. Mau itu informasi tentang kelembagaan ataupun informasi-informasi yang lainnya. Nah, kalau yang sekarang publik dalam sosial media ya, yang lebih digunakan sekarang adalah menggunakan banyak sosial media. Informasi tentang sebuah produk atau informasi tentang sebuah tempat wisata. Kalau bahas sekarang ada review ya, review makanan, review tempat wisata. Nah, itu salah satu fungsi komunikasi publik, memberikan informasi. Setelah memberikan informasi, apa itu? Yaitu mempengaruhi masyarakat. Agar masyarakat terpengaruh, mungkin ketika mempromosikan produk, ya pengaruh masyarakat yaitu ingin menggunakan produk itu. Ketika mereview makanan, pengaruh kepada masyarakat ingin merasakan makanan itu. Ketika mereview sebuah tempat lokasi wisata, nah mempengaruhi masyarakat agar bisa datang ke situ. Kemudian mendidik masyarakat. Yang keempat, menghibur masyarakat. Apa itu tujuan komunikasi publik? Nah, tujuan yang pertama yaitu perubahan sosial dan partisipasi sosial. Yang kedua yaitu perubahan sikap. Yang ketiga adalah perubahan pendapat. Ya, biasanya kalau menggunakan sosial media itu di kolom komentar ya, pendapat-pendapat ataupun sering disebut netizen ya. Yang satu begini, yang satu begitu. Tapi bisa ketika face to face yaitu memberikan pendapat, usul-usul. Kemudian apa? Hambatan-hambatan komunikasi publik. Jadi tidak semua yang dilakukan ketika komunikasi publik itu ya lancar-lancar gitu. Pasti semua ada hambatannya. Hambatannya itu baik dari internal maupun eksternal. Nah, hambatan internal yang pertama adalah hambatan psikologis. Psikolog ya, dari diri sendiri.
Kemudian yang kedua adalah hambatan perbedaan cara pandang. Kadang ini begini, itu begitu. Kemudian hambatan tidak adanya umpan balik. Monoton saja sendiri tanpa adanya umpan balik yang baik. Kemudian hambatan perbedaan kebudayaan. Yang kedua adalah hambatan eksternal. Hambatan yang pertama adalah semantis, kemudian teknis, terus lingkungan fisik, dan juga hambatan biologis. Selanjutnya, upaya dalam mengatasi hambatan komunikasi. Bagaimana upayanya? Yang pertama adalah komunikasi. Gunakan komunikasi secara langsung atau face to face. Biar apa? Fair gitu. Langsung ada jalan temunya. Kemudian menggunakan bahasa yang singkat, sederhana, mudah dipahami, agar sang penerima itu bisa langsung paham, tidak berbelit-belit gitu. Kemudian pahami perbedaan individu atau kompleksitas individu dengan baik. Perbedaan satu sama lain itu berusaha untuk dipahami. Kemudian yang terakhir adalah gunakan umpan balik, feedback. Supaya apa? Supaya sang penerima pesan itu merasa oh iya dikasih ini ya. Nah, kemudian penyampaian komunikasi publik bisa kontak mata, face to face ya. Kemudian ketepatan dalam berbicara, ketepatan dalam pas waktunya ya. Kemudian vokalik, dan yang terakhir itu adalah perencanaan. Agar teratur, makanya dari awal harus ada perencanaan. Nah, yang terakhir, contoh-contoh kegiatan komunikasi publik. Ya, komunikasi publik itu bisa digunakan secara face to face, contohnya seminar, presentasi, sosialisasi, rapat, pengajian, ataupun yang lainnya. Ketika menggunakan sosial media, ya berarti menggunakan aplikasi sosial media, baik itu melalui TikTok, kemudian Instagram, YouTube, ataupun aplikasi-aplikasi lainnya yang mungkin jangkauannya lebih luas. Nah, itu disebut dengan komunikasi publik. Jadi intinya komunikasi publik itu adalah penyampaian pesan, penyampaian informasi kepada khalayak yang lebih luas. Bukan individu, ya bisa individu, tapi karena publik itu banyak, jadinya penyampaiannya kepada khalayak yang lebih luas. Nah, itu komunikasi publik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.